Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Bupintar. Masih aktif itu. Dia kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Berani banget nih Bung Rismon Sianipar membongkar dosa-dosa Tito Karnavian sewaktu menjabat menjadi Kapolri dan juga beberapa petinggi Polri lainnya. Ini menarik untuk kita simak nih pemirsa. Soalnya lagi hangat nih, Prabowo didesak untuk copot Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Mendagri buntut kegaduhan 4 Pulau Aceh kemarin. Yuk kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum? Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Ya depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, apa itu? Di Bupintar. Masih aktif itu. Dia kok melebar ke sana-sana? Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis. Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing, realistis, Bang. Ini zaman dulu. Zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus banyak saya ajak setuju sama saya, tetapi memilih bungkam, pengecut, takut gak gajian, takut gak dapat tukin, takut nggak dapat serdos, pengecut, ya sudah ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, diintimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam dibinih. Ya itulah semacam ya kan 2 kali udah ada di media itu, mobil dirusak, kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga, disayat dua ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada posisi itu maksudnya? Lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu siapapun seorang Rismon. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya. Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu, Bang Rismon. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu, Mas, bahwa pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam situasi
tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan? Iya, secara normatif seperti itu. Harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan pada kepolisian gitu. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau presiden mau menutup ini. Tuh, oke. Kami dari KMP dan gabungan seluruh OKP yang tergabung dalam KMP Aceh akan mendeklarasikan pernyataan terhadap pencaplokan 4 pulau di Aceh Singkil. Yang pertama, menuntut Presiden Prabowo untuk menjaga perdamaian di Aceh dari segala potensi lahirnya kekecewaan akibat kebijakan yang keliru yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat Aceh. Yang kedua, menuntut Presiden Prabowo menghargai batas-batas teritorial Aceh berdasarkan landasan legalitas yang telah ada. Undang-Undang 24 tahun 1956, landasan sosiologis dan landasan historis. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo untuk mencabut Kepmendagri nomor 300.2.2.2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Yang keempat, menuntut Presiden Prabowo mencopot Mendagri Tito Karnavian dan Dirjen Bina Administrasi dan Wilayah Safrizal ZA karena membuat keresahan bagi masyarakat Aceh. Terima kasih. Kami ucapkan salam pemuda. Salam pemuda. Oke. Jabatan seperti itu, maaf kalau aku ingin bertanya. Para menteri itu sebetulnya adalah pembantu presiden. Dan presiden setahu saya adalah Presiden Republik Indonesia bernama Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah surat keputusan yang dikeluarkan atas 4 pulau sepengetahuan, atas arahan, atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto? Sudah jelas dari sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia, sumpah jabatan DPR RI, dan para menteri sumpah jabatannya sama, setia pada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya Besti, tidak boleh yang namanya peraturan di bawahnya bertentangan dengan yang di atasnya. Putusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 strip 138 tahun 2025 yang kurang lebih memutuskan 4 pulau yang tadinya berada di wilayah Aceh kemudian menjadi wilayah Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini, apakah surat keputusan Menteri Dalam Negeri boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya, khususnya undang-undang, apalagi konstitusi? Ya nggak boleh lah. Indonesia dimanapun berada, kita beri semangat dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Kita akan berjuang bersama. Save Serambi Mekah, Save Aceh, dan kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan menterinya, kalaupun mau ada dialog bukan tentang kelola bersama 4 pulau. Dialog yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah memastikan siapapun di Republik ini menjalankan hukum. Perintah konstitusi jelas, negara Indonesia adalah negara hukum, dan oleh karena itu di dalam polemik 4 pulau, dialog yang terjadi adalah dialog untuk menegaskan administrasi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh harus kembali tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan soal kelola pulau kecil karena kaya mineralnya.